Oh, on by di sini. Berdua beres. Enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Wandi Sahindra MKom sebagai dosen pengampu mata kuliah Media dan Teknologi Pendidikan dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama yaitu saya Nilvi Sepriani sebagai moderator dan yang kedua yaitu Mutiara Manatasari sebagai pemateri yang pertama. Yang kedua, materi kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi ketiga yang akan disampaikan oleh Ramadhani Sagala. Materi keempat yang akan disampaikan oleh Novalia, dan materi kelima yang akan disampaikan oleh Saudari Nuriska Jumaini, dan materi terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Pipit Meliani. Baiklah, sebelum kita memulai diskusi ini, marilah kita sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Mutiara Manatasari. Pada Saudari Mutiara Manatasari kami persilakan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator telah menyempatkan saya sebagai pemateri pertama. Yaitu materi pertama, bagaimana akibat dari proses pembelajaran yang di luar RPP. Yang pertama, pembelajaran jadi tidak sistematis. Sebelumnya di sini RPP di sini berfungsi untuk membuat pembelajaran lebih sistematis. Dengan membuat pembelajaran lebih sistematis akan memudahkan peserta didik dalam menyerap materi yang disampaikan. Nah, jika pembelajaran di luar RPP, seorang guru bisa menyulitkan peserta didik karena penyampaian materi tidak sesuai dengan RPP. Peserta didik menjadi bingung. Peserta didik akan menganggap pembelajaran tidak menyenangkan. Intinya seorang peserta didik tidak terkesan bahwa belajar itu sangat membosankan. Yang kedua, di sini dan juga di sini RPP berfungsi untuk menghemat waktu dan tenaga guru. Guru tidak perlu bingung memikirkan model metode dan sumber belajar yang sekiranya nanti akan digunakan oleh siswi. Pastinya dengan adanya RPP yang sudah dibuat, guru bisa menentukan apa-apa saja yang dibutuhkan dalam menyampaikan materi ajarnya. Nah, jika penyampaian di luar RPP, guru tersebut otomatis membuang waktu dan tenaganya. Karena untuk apa? Sedangkan RPP-nya sudah ada. Jika sesuai dengan RPP, otomatis pembelajaran jadi sistematis dan juga pasti ada positifnya, yaitu menambah pengetahuan peserta didik dengan penyampaian materi oleh guru tersebut. Yang ketiga, guru akan berbicara ke sana kemari, bercerita hal yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Bahkan ada guru yang marah-marah di kelas karena telah mengajar di luar RPP.
Tapi ada sebagian guru walaupun di luar RPP dia menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. Yang keempat, pola pembelajaran tidak teratur. Membuat materi yang diajarkan tidak selesai dalam satu kali tatap muka. Akibat dari pembelajaran di luar RPP tersebut. Nah, jika pembelajaran sesuai RPP, guru dalam menyampaikan satu materi, penyampaian guru bisa merancang metode belajar, diskusi, dan kerja kelompok dalam satu pertemuan. Yang terakhir, guru tidak akan bisa menganalisa proses pembelajaran. Dia tidak akan mampu menganalisis kekurangan siswa, dia juga tidak akan mampu memperbaiki pembelajaran berikutnya. Mungkin hanya itu penyampaian materi dari saya yang akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Mutiara Manatasari yang telah menjelaskan materinya. Baiklah, materi yang kedua yaitu yang akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Yang kedua yaitu tentukan media apa yang tepat dan karakteristik anak yang tepat dalam short story tersebut. Yang pertama yaitu media gambar. Media gambar ialah suatu media visual yang hanya dapat dilihat saja akan tetapi tidak mengandung unsur suara atau audio. Adapun definisi lain, media gambar yang lainnya ialah segala sesuatu yang dapat diwujudkan secara visual ke dalam bentuk dua dimensi sebagai curahan ataupun pemikiran yang bermacam-macam, misalnya seperti potret, lukisan, film, atau yang lainnya. Adapun jenis-jenis dari media gambar yang pertama yaitu realita, yaitu benda-benda yang nyata digunakan sebagai bahan belajar, misal contohnya pemandangan dari alam. Yang kedua yaitu model, yaitu benda 3D atau 3 dimensi yang merupakan representasi dari benda yang sebenarnya. Contohnya itu rumah-rumahan. Adapun fungsi dari media gambar, yang pertama itu fungsi edukatif, artinya mendidik dan memberikan pengaruh positif pada pendidik. Yang kedua yaitu fungsi sosial, artinya memberikan informasi yang autentik dan pengalaman berbagai bidang kehidupan dan memberikan konsep yang sama kepada setiap orang. Media yang kedua yaitu media audiovisual. Media audiovisual adalah yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media, auditif yang artinya mendengar dan visual artinya melihat. Audiovisual merupakan sebuah alat bantu yang berarti bahan atau alat yang dipergunakan dalam situasi belajar untuk membantu tulisan dan kata yang diucapkan dalam menularkan pengetahuan, sikap, dan ide media. Audiovisual juga merupakan bentuk media pembelajaran yang murah dan terjangkau. Di samping menarik dan memotivasi murid untuk mempelajari materi lebih banyak, materi audio juga dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan mendengar dan mengevaluasi apa yang telah didengar. Dan yang kedua itu mengatur dan mempersiapkan diskusi atau debat dengan mengungkapkan pendapat-pendapat. Yang ketiga yaitu menjadikan model yang akan ditiru oleh murid. Yang keempat, menyiapkan variasi yang menarik dan perubahan-perubahan tingkat kecepatan belajar mengenai suatu pokok bahasan atau suatu masalah. Media audiovisual terdiri dari audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti film, bingkai suara. Adapun karakteristik yang tepat yang sesuai dengan short story tersebut ada flegmatis.
Flegmatis itu adalah karakter seorang murid yang jenis karakter flegmatis secara mendasar menjelaskan karakter yang identik dengan sifat pembawaan yang cenderung santai dan acuh tak acuh. Karakter ini sesuai dengan short story tersebut. Mungkin hanya itulah penyampaian materi dari saya, dan selanjutnya yaitu yang akan dilanjutkan oleh Saudari Ramadhani Sagala. Kepada Saudari Ramadhani Sagala dipersilakan. Dikarenakan Ramadhani Sagala itu terkendala sinyal, materi yang ketiga yaitu yang akan disampaikan oleh Saudari Pipit Meliani. Pada Saudari Pipit dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menggantikan Ramadhani. Yang ketiga, buatlah prosedur pemilihan media pembelajaran yang tepat sesuai dengan kelas Ustadz Hafiz. Yang pertama, prosedur model flowchart. Menggunakan sistem pengguguran atau eliminasi dalam pengambilan keputusan pemilihan dengan memakai suatu bagan alir. Yang kedua, prosedur model matriks. Menangguhkan proses pengambilan keputusan pemilihan media sampai seluruh kriteria pemilihannya diidentifikasi dengan memakai suatu kolom dan baris atau tabel. Yang ketiga, prosedur model checklist. Juga menangguhkan keputusan pemilihan media sampai semua kriterianya dipertimbangkan dengan memakai suatu checklist. Meskipun belum ada penelitian khusus tentang hal ini, namun tampaknya model checklist lebih sesuai untuk membakukan prosedur pemilihan media pembelajaran yang sudah jadi. Model matriks lebih serasi untuk digunakan dalam pemilihan media rancangan. Dan media flowchart dapat digunakan untuk menggambarkan proses pemilihan media, jadi maupun media rancangan. Agar pemahaman pembaca lebih jelas, ada contohnya. Contoh prosedur model flowchart adalah seperti alat berlatih komputer, belajar terprogram TV, interaktif film. Yang kedua, contoh prosedur model matriks melihat bahwa media tertentu mempunyai kelebihan tertentu, media lain untuk tujuan belajar tertentu dan sebaiknya. Prosedur keterampilan sikap visual diam, sedang, tinggi, sedang, rendah, rendah. Yang ketiga, contoh prosedur model checklist. Prosedur pemilihan media model checklist kadang-kadang disebut dengan format evaluasi media. Sekian, terima kasih moderator. Terima kasih kepada Saudari Pipit Meliani. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Novalia. Kepada Saudari Novalia dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya pemateri keempat, di mana saya akan menjelaskan buatlah pedoman penggunaan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik kelas Ustadz Hafiz. Nah, di mana di sini kami memilih metode tanya jawab, di mana seorang guru itu mengajak anak kelas 5 kuis dengan tanya jawab tentang materinya. Dengan itu, anak-anak akan memperbaikinya, memperhatikan, dan juga dengan metode ini bagi mereka menarik, sehingga antara guru dan murid akan saling berinteraksi dan murid akan fokus apa yang akan disampaikan oleh guru. Dan bisa juga menggunakan metode audio visual yang berkaitan dengan seluruh indera, penglihatan dan pendengaran, sehingga dapat mengefektifkan kemampuan indera anak-anak agar mudah menangkap semua materi. Mungkin itu saja, moderator. Terima kasih kepada Saudari Novalia. Materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Nuriska Jumaini. Kepada Saudari Nuriska Jumaini dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi yang selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran yang kami ketahui. Manfaat praktis media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi. Kemudian media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar dan interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya. Dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya, misalnya melalui karya wisata, atau kunjungan-kunjungan ke museum, dan yang lainnya. Adapun manfaat media pembelajaran, entah itu bagi guru ataupun bagi siswa adalah seperti berikut. Memudahkan guru dalam menjelaskan materi yang rumit, kemudian metode pembelajaran yang bisa lebih bervariasi, efisiensi dalam menggunakan waktu dan tenaga, dapat lebih mudah fokus perhatian terhadap murid dan guru, menata suasana kelas agar lebih hidup dan interaktif, membuat siswa menjadi lebih kreatif dan aktif di kelas, dan tidak mudah merasa bosan di kelas. Tercapainya tujuan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nuriska Jumaini. Baiklah, materi yang terakhir yaitu yang akan disampaikan oleh Saudari Pipit Meliani. Kepada Saudari Pipit dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baiklah, Pipit Meliani akan menjelaskan yang terakhir. Apa sajakah pedoman umum dalam penggunaan media pembelajaran? Pedoman umum penggunaan media, ada beberapa pedoman umum yang perlu diperhatikan dalam penggunaan media dalam proses pembelajaran. Tidak ada satu media yang terbaik untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran, karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Penggunaan media harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Penggunaan media harus mempertimbangkan kecocokan ciri media dengan karakteristik materi pelajaran yang disajikan. Penggunaan media harus disesuaikan dengan bentuk kegiatan belajar yang akan dilaksanakan, seperti belajar secara klasikal, belajar dalam kelompok kecil, belajar secara individual. Penggunaan media harus disertai persiapan yang cukup, seperti mengecek media yang akan dicapai,
mempersiapkan sebagai peralatan yang dibutuhkan di ruang kelas sebelum pengajaran dimulai. Siswa perlu disiapkan sebelum media pembelajaran digunakan, agar mereka dapat mengarahkan perhatian pada hal-hal yang penting selama penggunaan media. Penggunaan media harus diusahakan agar senantiasa melibatkan partisipasi aktif para siswa. Sekian, moderator. Terima kasih kepada Saudari Pipit Melani. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya yaitu kami akan membuka sesi tanya jawab. Izin bertanya. Untuk sesi pertama yaitu kami akan membuka 3 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya kami persilakan. Izin bertanya, moderator. Moderator, izin bertanya. Bertanya dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Pada kelompok 1, kelompok 2, dan 4, apakah ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Ngapa kamera aku nggak bisa dihidupkan? Siapa udah ada yang suara. Izin bertanya, moderator. Kepada Saudari Nelly Kusmita dipersilakan. Ngapa kamera aku nggak bisa dihidupkan ya? Bentar. Maaf kepada Saudari Nelly, tidak ada suaranya. Izin bertanya, moderator. Di sini yang apakah ada suara saya? Ada. Terkendala sinyal, soalnya kamera saya nggak bisa dihidupkan. Bentar. Nah, di sini saya Nelly Kusmita ingin bertanya. Tadi ini dijelaskan Saudari Pipit tadi, apa saja pedoman umum yang dalam penggunaan media pembelajaran. Nah, di sini saya ingin bertanya penggunaan media yang harus diusahakan agar senantiasa melibatkan partisipasi aktif para mahasiswa itu, penggunaan media bagaimana untuk mengetahui bahwa mahasiswa itu berpartisipasi peran aktif itu. Nah, terima kasih. Pada Saudari Nelly, apakah bisa diulang pertanyaannya? Baiklah, tadi Saudari Pipit sudah menjelaskan apa sajakah pedoman umum dalam penggunaan media pembelajaran. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan tadi ada lima macam tadi yang dijelaskan Saudara Pipit. Nah, di sini saya ingin tanyakan penggunaan media yang harus diusahakan tuh agar senantiasa melibatkan partisipasi aktif mahasiswa itu, penggunaan media seperti apa agar para siswa itu melibatkan partisipasi aktif dalam diskusi seperti itu. Apakah dalam tingkah lakunya di kelas. Baiklah, itulah moderator. Maaf untuk Saudari Nelly, itu di luar materi dari kami. Kami itu membahas tentang anak SD, bukan mahasiswa. Kelas 5 SD. Para siswa kan yang dijelaskan tuh. Jadi anak SD itu kan siswa. Bukan para mahasiswa, tapi ditanyakan tuh para siswa.
Bagaimana moderator? Apa bisa ditanggapi pertanyaan saya? Terima kasih kepada Saudari Nelly telah memaparkan pertanyaannya. Baiklah, kepada teman-teman selanjutnya siapa yang ingin bertanya dipersilakan. Pada teman-teman perwakilan dari kelompok 2, kelompok 4 yang ingin bertanya dipersilakan. Para teman-teman yang ingin bertanya kami persilakan. Para teman-teman perwakilan dari kelompok 2, 4, 3 dipersilakan untuk bertanya. Izin bertanya moderator. Baiklah, kepada Saudari Fatih Afrida dipersilakan. Tadi dijelaskan tentang media audiovisual kan. Misalkan anak itu tidak bisa menerapkan penggunaan audiovisual itu bagaimana dalam belajar? Bisa diulang Saudari Fatih pertanyaannya? Dijelaskan tentang penggunaan media tentang audiovisual kalau nggak salah. Misalnya guru tuh sudah menerapkan tentang penggunaan audiovisual kepada siswanya tadi. Nah, bagaimana siswa tuh susah dalam menangkapi penggunaan audiovisual tersebut? Apakah dimengerti? Terima kasih kepada Saudari Fatih Afrida. Baiklah, untuk penanya selanjutnya dipersilakan. Baiklah, apakah masih ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Kami persilakan untuk satu pertanyaan lagi. Jika tidak ada teman-teman yang ingin bertanya, kami akan beri kami waktu untuk mencari jawabannya.
Mohon bersabar kepada teman-teman karena kelompok kami sedang mencari jawabannya. Iya, moderator. Baiklah, selanjutnya pertanyaan Saudari Nelly yang akan dijawab oleh Saudari Novalia. Kepada Saudari Novalia, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nelly. Yang dimana pertanyaannya, penggunaan media apa yang harus diusahakan agar senantiasa melibatkan partisipasi aktif para siswa. Nah, di sini kita akan menggunakan media atau metode tanya jawab. Nah, di mana seorang guru mengajak anak kelas 5 itu kuis dengan tanya jawab materi yang telah disampaikan. Nah, dengan itu anak-anak akan memperhatikan dan juga dengan metode ini bagi mereka menarik. Gitu nah. Sehingga antara guru dan murid itu akan saling berinteraksi, aktif gitu nah. Saat kita tanya jawab itu kan pastilah kita tuh aktif kan. Nah, dengan itu juga anak murid tadi akan fokus dengan tanya jawab kita tadi. Nah, bisa juga batas itu saja moderator. Terima kasih kepada Saudari Novalia. Baiklah, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Saudari Novalia? Kami persilakan. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Saudari Novalia, kami persilakan. Izin menambahkan moderator. Kepada Saudari Fati Aprida, kami persilakan. Baiklah, saya menambah sedikit dari pertanyaan Nelly Kusmita. Penggunaan media apa yang harus diusahakan agar melibatkan partisipasi aktif siswa? Nah, kalau menurut saya yaitu dengan metode permainan. Nah, misalnya kita cari siswa yang hiperaktif atau yang paling aktif. Setelah itu, yang siswa yang hiperaktif tadi ditangani terlebih dahulu, beri mereka kepercayaan atau buat siswa yang hiperaktif tadi memimpin permainan. Nah, dengan mereka belajar dengan permainan, siswa yang lain akan ikut aktif dalam pembelajaran belajar. Mungkin itu saja moderator. Terima kasih kepada Saudari Fati Aprida. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan, kami persilakan atau ingin menyanggah. Apakah masih ada teman-teman yang ingin menambahkan atau menyanggah?
izin menambahkan jawaban untuk pertanyaan dari Saudari Nelly, moderator. Baiklah, kepada Saudari Nuriska Jumaini, kami persilakan untuk menambahkan jawaban. Baiklah, metode yang digunakannya itu bisa menggunakan model pembelajaran jigsaw. Yang dimaksud dengan model pembelajaran jigsaw yaitu model pembelajaran yang membuat siswa harus berdiskusi dengan teman-temannya dalam sebuah kelompok kecil. Setiap kelompok kecil akan mendiskusikan teman yang sama. Setelah memahami teman dari kelompoknya, guru akan membentuk kelompok kecil baru yang beranggotakan perwakilan dari kelompok-kelompok kecil sebelumnya. Dalam kelompok kecil yang baru ini, masing-masing siswa akan diminta untuk menjelaskan kembali materi yang sudah mereka diskusikan dengan sekelompok sebelumnya. Dengan kemudian, siswa dituntut untuk aktif membagikan informasi atau pengetahuan yang didapatkan dari diskusi sebelumnya, sekaligus aktif mendengarkan informasi atau pengetahuan yang baru yang disampaikan oleh temannya tersebut. Kemudian, memberikan apresiasi atau reward. Setiap sisi ingin mendapatkan penghargaan dan pengakuan baik dari guru atau dari lingkungan sekitar. Nah, cara membuat siswa aktif di kelas yang dapat guru lakukan adalah dengan memberikan apresiasi kepada siswa. Hal ini dapat dijadikan stimulus semua siswa agar terlibat aktif dalam pembelajaran di kelas. Dengan demikian, akan membuat siswa terpacu untuk melakukan yang terbaik termasuk aktif dan memberikan kontribusi dalam kelas yang dinamis. Bentuk apresiasi atau reward tidak harus berbentuk benda. Guru dapat memberikan pujian-pujian yang konstruktif atau memberikan hadiah berupa poin-poin di mana siswa dengan jumlah poin-poin tertentu dapat memiliki keistimewaan seperti menjadi pemimpin atau yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nuriska Jumaini. Apakah masih ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Saudari Nelly Kusmita? Kalau tidak ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Saudari Nelly Kusmita, apakah Saudari Nelly Kusmita sudah bisa dipahami atas jawaban teman-teman tadi? Ya, terima kasih kepada moderator dan teman-teman yang telah menjawab pertanyaan saya dengan baik dan benar. Terima kasih moderator dan teman-teman. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua, pertanyaan dari Fatih Afrida yang akan dijawab oleh Saudari Pipit Meliani. Pada Saudari Pipit Meliani kami persilakan. Baiklah, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Fatih. Kan pertanyaannya, bagaimana jika anak atau siswa yang tadi tidak mengerti tentang penggunaan media audio visual yang sudah diterapkan oleh guru? Itu kita bisa dengan cara media gambar. Contohnya tuh seperti kita menjelaskan dengan secara langsung foto pahlawannya. Terus itu apa namanya tuh? Dengan mempraktekkan langsung apa yang dijelaskan. Segitu saja moderator.
Terima kasih kepada Saudari Pipit Meliani yang telah menjawab pertanyaan dari Fatia Afrida. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, kami persilakan. Izin menambahkan moderator. Aduh, udah apa sih nanti bukan diam kau ngomong kan aku tadi Kepada Saudari Mutiara Manarani, silakan. baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan mencoba menambahkan jawaban dari Pipit Melani untuk menjawab pertanyaan Pati Afrida. Bagaimana jika anak atau siswa tadi tidak mengerti tentang penggunaan media audio visual yang sudah diterapkan oleh guru tadi? Sebelumnya di sini guru telah mempertimbangkan apa saja yang menjadi untuk menyenangkan seorang anak di dalam belajar. Seorang guru menentukan apakah pesan yang akan kita sampaikan melalui media tersebut termasuk pesan pembelajaran atau hanya sekedar informasi umum atau hiburan. Jika hanya sekedar informasi umum akan diabaikan karena prosedur yang dikembangkan khusus untuk pemilihan media yang bersifat atau untuk keperluan pembelajaran yang bersifat menarik bagi siswa tersebut. Dan di sini guru juga telah menentukan apakah media itu dirancang untuk keperluan pembelajaran atau hanya untuk sekedar alat bantu mengajar bagi para guru. Jika sekedar alat peraga, proses juga dihentikan atau diabaikan oleh siswa. Selanjutnya, juga guru telah menentukan apakah tujuan pembelajaran lebih bersifat kognitif, efektif, atau psikomotor. Tidak harus mementingkan apakah siswa tersebut menyukai atau tidak. Mungkin hanya itu tambahan dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Mutiara Manatasari. Kepada teman-teman menambahkan jawaban dari pertanyaan Pati Afrida, kami persilakan. Izin menambahkan moderator. Para teman-teman, apakah masih ada yang ingin menambahkan jawaban? Izin menambahkan moderator. Pada Saudari Novi, kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya masih menambahkan bagaimana jika seorang siswa tidak mengerti tentang audio yang sudah dijelaskan oleh guru kan. Nah, jadi di sini kan kita ketahui sendiri bahwa tidak semua siswa itu dia tidak mengerti. Terkadang di dalam kelas ada 25 orang. Nah, sebagian persen 50% mengerti dan ada yang 50% tidak. Nah, kita sebagai guru seharusnya tidak menggunakan audio visual saja untuk memaparkan materi yang kita presentasikan kepada siswa. Seharusnya kita seorang guru itu metode yang kita ajarkan itu berbagai macam seperti diskusi, menggunakan permainan, kelompok, dan audio visual tadi. Sehingga siswa yang mengerti dengan materi menggunakan visual, dia akan mengerti. Dan juga siswa yang mengerti menggunakan diskusi, dia juga lebih paham. Jadi jangan jadi guru yang menonton saja, mentang-mentang kita ahli dalam menjelaskan tentang visual, kita menjelaskan kepada siswa itu secara visual saja, secara audio. Padahal kita tahu sendiri bahwa di dalam kelas itu, tidak semua siswa itu mengerti dengan apa yang kita ajarkan terkadang. Jadi, peran guru itu bagaimana cara kita itu kreatif untuk menyampaikan materi yang kita ajarkan berbagai macam metode, sehingga apa yang kita sampaikan itu mereka paham. Begitu, moderator. Terima kasih kepada Saudari Novi telah menambahkan jawaban. Apakah masih ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Pati Afrida?
sedikit menambahkan moderator. Pada Saudari Niken, dipersilakan. Terima kasih moderator. Jadi media audiovisual ya. Kan media audiovisual itu adalah suatu rangkaian gambar elektronis yang disertai oleh unsur suara audio. Itu kan media audiovisual itu merupakan kombinasi atau perpaduan antara audio dan visual. Jadi kalau menurut saya sepertinya kalau menggunakan audiovisual itu sudah sangat mudah dipahami mungkin ya. Kan apalagi untuk anak sekolah SD itu kan kalau sistem pembelajaran yang pakai gambar, pakai lagu-lagu gitu, dia pasti senang, lebih mudah mengerti lah insya Allah. Terus kalau selain itu dengan media ini dalam batasan tertentu itu kan dapat menggantikan peran dan tugas guru. Nah jadi menurut Anderson tentang beberapa tujuan ketika seorang guru menggunakan media audiovisual, katanya dengan menggunakan media audiovisual itu sistem pembelajaran akan menjadi lebih mudah karena dapat mengembangkan mitra kognitif yang menyangkut kemampuan mengenai kembali dan kemampuan memberikan rangsangan gerak dan literasi. Kemudian menarik perhatian peserta didik, apalagi anak SD kan, dalam menyampaikan materi yang diajar, terus menumbuhkan motivasi belajar juga. Cukup itu saja sih moderator, sekian. Terima kasih kepada Saudari Niken Dosi Utama. Apakah masih ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban atau menyanggah? Kalau tidak ada lagi dari teman-teman yang ingin menambahkan, kami kembalikan kepada Saudari Fatih Aprida. Apakah sudah bisa dipahami? Terima kasih kepada teman-teman yang telah menjawab pertanyaan saya. Sudah paham. Sudah dimengerti moderator. Baiklah, di sesi pertama sudah terjawab semua. Kami akan membuka sesi kedua dengan satu pertanyaan. Pada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Pada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kami persilakan untuk memperkenalkan pertanyaannya. Perwakilannya saja. Izin bertanya, moderator. Baiklah, pada Saudari Nopi kami persilakan untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, saya dari perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya. Jadi gini, kan di SD itu kan, apalagi sekolah 5 dan kelas 5, itu terkadang kan watak karakter siswa itu berbeda-beda. Ada yang nakal, ada yang pendiam, ada yang ribut, ada yang IQ-nya rendah, ada IQ-nya juga yang cerdas gitu kan. Jadi bagaimana metode apa yang Anda gunakan agar di dalam kelas tersebut tidak ribut gitu? Langkah-langkah apa yang Anda gunakan agar siswa itu bisa ketika Anda menyampaikan materi itu mereka fokus kepada Anda gitu. Tidak sibuk masing-masing. Seperti itu, bisa dipahami?
Pada Saudari Novi, mohon untuk diulang pertanyaannya. Metode karakteristik itu kan berbeda-beda. Jadi metode apa yang kalian gunakan agar di kelas tersebut tidak ribut gitu? Begitu moderator. Terima kasih. Izin bertanya, moderator. Terima kasih kepada Saudari Novi. Beri kami waktu untuk mencari jawabannya. Izin menjawab, moderator. Apakah
Berhubung pemateri belum menemukan jawabannya, apakah ada dari teman-teman sekalian yang ingin membantu kami menjawabnya? Kami persilakan. Izin menjawab, moderator. Para teman-teman, apakah ada yang ingin membantu kami untuk menjawabnya? Izin menjawab, moderator. Pada Saudari Rahma Sangkut, kami persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya menjawab pertanyaan dari Saudari Nopi. Tadi kan Saudari Nopi bertanya, bagaimana cara menghadapi atau karakteristik siswa itu yang berbeda-beda, kan? Menurut saya, kita sebagai seorang tenaga pendidik, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Metode pembelajaran yang metode untuk anak yang mengandalkan kemampuan audio. Jadi sebaliknya, anak juga bisa menangkap materi hanya dengan penjelasan kelas itu, maka kita bisa memadukan beragam metode pembelajaran untuk satu materi agar bisa dipahami oleh semua anak. Jadi jangan hanya menggunakan satu metode saja. Nah, selanjutnya kita memperlakukan peserta didik itu secara adil. Tidak semua anak itu memiliki kemampuan yang sama dalam satu mata pelajaran. Jadi salah satu sikap guru menghadapi perbedaan karakteristik ini adalah kita tetap memperlakukan semua siswa itu dengan sama rata, terlepas dari seberapa besar kemampuan mereka dalam menerima materi yang diajarkan. Selanjutnya, kita memberikan motivasi yang tepat. Jadi, kita mungkin akan menemukan siswa yang tidak punya kemampuan berbahasa sehebat teman-teman yang lain. Nah, disinilah kita sebagai guru berperan memberikan motivasi yang tepat. Alih-alih menganggap kemampuannya yang minim itu sebagai kekurangan. Jadi, coba temukan kelebihannya yang lain. Mungkin saja siswa ini tidak memiliki kemampuan di bidang ini, kan, di bidang bahasa. Akan tetapi, mungkin kalau kita cari lagi, dia ada kemampuan di bidang lain seperti itu. Nah, lalu setelah itu kita dorong dia untuk mengembangkan potensi yang dia miliki. Jadi dengan begitu, anak didik ini tidak akan merasa kurang berharga dibanding teman-temannya yang lain. Selanjutnya, berinteraksi secara tepat. Jadi pemahaman yang baik itu terhadap perbedaan individual anak itu adalah kunci untuk menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik tadi. Jadi mungkin nih murid A ini mungkin akan lebih bersemangat jika dikritik, tapi murid yang B ini tadi menjadikan kritikan itu sebagai cambuk untuk membuatnya lebih baik. Nah, salah satu sikap guru menghadapi karakteristik siswa ini kan berbeda-beda. Contohnya adalah dengan menyampaikan apa yang Anda pikirkan. Jadi apa yang kita pikirkan dengan cara berinteraksi dengan baik dan tidak melukai hati anak-anak. Selain itu, mungkin hanya itu saja, moderator. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Rahma Sangkut. Apakah dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Saudari Nopi? Izin menambahkan, moderator. Pada Saudari Pati Aprida dipersilakan. Tadi Nopi bertanya bagaimana metode apa agar siswa di kelas tidak ribut dan fokus kepada guru kan yang menjelaskan. Kalau menurut saya, kita sebagai guru dengarkan apa yang sedang diperbincangkan oleh anak yang ribut tadi. Nah, kita bisa meluangkan waktu kita untuk mendengarkan apa yang sedang diperbincangkan oleh siswa saat pembelajaran tengah berlangsung.
Nah, kita pun juga ikut dalam pembicaraan tersebut, sehingga siswa tersebut akan malu ketika Anda ikut menyimak pembicaraannya. Yang kedua yaitu berikan pujian atau hadiah pada siswa yang mau menyimak. Nah, dengan memberikan hadiah atau pujian pada siswa yang mau menyimak, pelajaran juga bisa menjadi solusi agar siswa tersebut mau diam dan menyimak pelajaran di kelas. Hadiah pun bisa berupa penambahan nilai bagi siswa yang mau mendengarkan penjelasan guru. Nah, metode ini bisa membuat siswa yang sering ribut tadi akan diam karena berharap dapat hadiah juga dari guru. Mungkin itu saja, moderator. Terima kasih kepada Saudari Pati Aprida. Apakah dari pemateri ada yang ingin menambahkan jawaban? Apakah kepada pemateri ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Nopi? Dari pemateri tidak ada, moderator. Dari teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin menambahkan jawaban? Izin menambahkan, moderator. Pada Saudari Nurhayati kami persilakan untuk menambahkan jawaban. Baik, tadi kan Saudari Novi tadi bertanya bagaimana menyikapi siswa yang memiliki karakteristik yang seperti kan pasti tidak sama itu, setiap siswa itu karakteristiknya beda, ada yang ber-IQ tinggi, ada yang tidak, terus juga ada yang suka ribut, ada juga yang pendiam gitu kan. Jadi menurut saya itu kita sebagai sumber pengajar, jadi kita itu yang pertama itu harus mengerti menggunakan metode agar siswa itu tetap memperhatikan kita seperti itu. Yang pertama itu mungkin menurut saya menggunakan menerapkan pembelajaran bermain sambil belajar atau yang sering disebut dengan ice breaking. Nah, sebelum belajar itu mungkin kita bisa menggunakan yel-yel. Nah, seperti itu kan membangun semangat para siswa untuk memperhatikan kita dalam mengajar. Terus selanjutnya itu menggunakan metode apa yang selanjutnya kita akan gunakan. Kan tadi tuh di awal sudah menggunakan yel-yel, pasti semangat dong siswanya tuh. Nah, kita menggunakan jangan hanya metode ceramah. Nah, misalnya kita dengan metode ceramah atau mengajar kita menjelaskan, nah itu kita harus disertai dengan membawa peralatan, misalnya peraga. Misalnya kita sedang mengajar apa, misalnya seperti IPA atau IPS itu bawalah seperti global, atau misalnya kita belajar IPA, bawalah alat peraga yang nyata seperti untuk anak SD gitu kan. Terus selanjutnya itu, nah tadi kan udah dari awal tuh kita sudah ice breaking, pasti mereka semangat, tetap memperhatikan kita belajar. Terus kita itu kayak memberi kuis. Nah, misalnya tadi Ibu sudah menjelaskan ini, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Kita sering memberikan pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, yang membuat mereka penasaran. Oh, selanjutnya ini siapa yang akan ditanya? Pertanyaan apa lagi? Nah, seperti itu. Jadi mereka kan tetap fokus untuk memperhatikan kita, meskipun ada yang ribut. Nah, misalnya yang ribut itu kita tunjuk aja. Tadi Ibu menjelaskan apa? Coba tolong kamu jelaskan. Nah, ini adalah peraga, apa gunaannya? Nah, gitu. Kita tanyakan dulu kepada mereka-mereka yang ribut itu. Nah, sehingga siswa-siswa itu tidak ada yang tidak memperhatikan kita seperti itu. Nah, terus yang kan kita sudah berpertanyaan, maka yang bisa menjawab pertanyaan itu kita beri reward. Kita beri reward, maka mereka yang lain juga akan merasakan, saya tidak mau ribut, maka saya akan harus mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru saya. Nah, seperti itu. Mungkin hanya itu saja, moderator. Terima kasih kepada Saudari Nurhayati. Apakah masih ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Jika tidak ada dari teman-teman yang ingin menambahkan lagi jawaban dari pertanyaan Nopi, kami kembalikan kepada Saudari Nopi, apakah sudah bisa dipahami dari jawaban teman-teman? Pada Saudari Nopi, apakah sudah bisa dipahami? Alhamdulillah, moderator. Terima kasih jawaban dari
Ramah Sangkut, tambahan dari Pati, serta Nur Hayati tadi, terus dan saya sangat dapat dipahami. Mungkin hanya itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kata-kata yang salah, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Saya sebagai moderator apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bye. Matiin lah dak weh rekamannya. Dadah, sampai jumpa di jam 1. Siap. Boleh keluar? Boleh keluar, Dek. Azan ya itu yuk. Cepet ya. Linpi sudah boleh keluar ya?